Sidogiri mahjari wa mahdi salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarahan adalah sifat yang merugikan. Tak jarang terlontar kata-kata cerai dari seorang suami saat terjadi kesalahpahaman dalam sebuah pasangan. Lalu kemarahan seperti apakah yang menjadi sebab sah atau tidaknya kata-kata cerai? Bukankah setiap perpisahan didasari atas kemarahan dan kejengkelan? Di dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan, amma talaqul ghadbani fa'lam anna ba'dul ulama'i qad qassama al-ghadabah ila thalathati aqsamin. Adapun talaknya orang yang marah, maka ketahuilah bahwa sebagian ulama telah membagi kemarahan pada 3 macam. Al-awwalu ay yakuna al-ghadabu fi awwali amrihi fala yughayyiru aqlal ghadbani bihaitsu yaqsidu ma yaquluhu wa ya'lamuhu wala raiba fi anna al-ghadaba bihadzal ma'na yaqa'u talaquhu wa tanfudhu ibaratuhu bittifaqin. Adapun yang pertama adalah kemarahan yang tidak sampai merubah akalnya, dalam arti dia sadar dengan apa yang ia ucapkan dan memang ada maksud dari apa yang ia sampaikan, maka tidak ada lagi keraguan bahwa kemarahan yang semacam ini kata talaknya terjadi talak dan terlaksana semua yang ia ungkap sebagaimana yang telah disepakati ulama Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Al-thani ay yakuna al-ghadabu fi nihayatihi bihaitsu yughayyiru aqla sahibihi wa yaj'aluhu kal majnuni alladhi la yaqsidu ma yaqulu wa la ya'lamu wa la raiba anna al-ghadbana bihadzal ma'na la yaqa'u talaquhu li'annahu huwa wal majnunu sawa'un. Adapun yang kedua adalah kemarahan pada puncaknya, dalam arti kemarahan itu telah merubah akalnya dan menjadikannya seperti orang gila yang tidak mengerti pada apa yang ia ucapkan dan tidak ada keinginan dari apa yang ia sampaikan. Maka tidak ada keraguan bahwa kemarahan semacam ini talaknya tidak terjadi talak karena tidak ada bedanya antara dia dan orang gila. Al-thalithu ay yakuna al-ghadabu wasatan bainal halataini bi ay yashtadda wa yukhrij an 'adatihi walakinahu la yakunu kal majnuni alladhi la yaqsidu ma yaqulu wa la ya'lamuhu wal jumhur 'ala anna al-qisma ats-tsalitsa yaqa'u bihi at-talaqu. Yang ketiga adalah kemarahan yang berada di antara sikap yang pertama dan kedua, dalam arti keadaannya sangat marah dan keluar dari kebiasaannya, tetapi tidak seperti orang gila. Dia masih sadar dengan apa yang ia ucapkan dan memang ada keinginan dari apa yang ia nyatakan. Terkait dengan hal ini, maka jumhurul ulama dari kalangan Syafi'i, Maliki dan Hambali menyatakan bahwa ucapan talaknya terjadi talak. Berbeda dengan pendapat ulama mazhab Hanafi yang menyatakan al-Hanafiyyatu qalu alladhi qassama hadha at-taqsimah wa Ibnul Qayyim al-Hambali wa qad ikhtara anna talaqal ghadbani bil ma'na ats-tsalits la yaqa'u. Ulama-ulama Hanafi berpendapat bahwa yang membagi macam-macam kemarahan tersebut adalah Ibnul Qayyim al-Hambali, dan beliau memilih bahwa talaknya orang dalam keadaan marah yang ketiga ini tidak terjadi talak. Wa at-tahqiqu 'inda al-Hanafiyyati anna al-ghadbana alladhi yukhrijuhu ghadabuhu an tabi'atihi wa 'adatihi bihaitsu yaghlibu al-hadyanu 'ala aqwalihi wa af'alihi fa inna talaqahu la yaqa'u. Dan yang jelas menurut ulama-ulama Hanafi bahwasanya kemarahan yang mengeluarkan dari sifat dan kebiasaan aslinya sekiranya lebih banyak ngawurnya dalam sikap dan ucapannya, maka talaknya tidak dianggap talak. Wa in kana ya'lamu ma yaqulu wa yaqsiduhu li'annahu yakunu fi halatin yataghayyaru fiha idrakuhu fala yakunu qasduhu mabniyan ala idrakin sahihin. Sekalipun orang tersebut tahu pada apa yang diucap dan atas dasar keinginannya sendiri, karena dia berada di dalam keadaan yang berubah akalnya,
maka keinginannya tidak didasari atas akal sehatnya. Lalu apakah boleh bagi yang bermadhab Syafi'i, Maliki dan Hambali kemudian mengikuti pendapat madhab Hanafi karena terlanjur mengucapkan talak dalam contoh kemarahan yang ketiga, dan agar supaya dia bebas dari sanksi talak 3 sebab telah mengucapkannya berulang kali? Di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 396 disebutkan, walitaqlidi syurutun sittatun, al-awwalu ma'rifatul muqallidi ma'tabarahu muqalladuhu fil mas'alati allati yuridu taqlida fiha min syurutin wa wajibatin. Bahwa ada 6 syarat yang harus dipenuhi jika ingin taklid atau ikut pada madhab satu imam, dan yang pertama adalah harus mengetahui tentang apa saja yang disampaikan oleh imam yang hendak ia ikuti terkait dengan syarat wajibnya satu masalah yang hendak diikutkan pada pendapat imam tersebut. Falau qallada Syafi'iyun al-imam Malikan fi adami naqdil wudu'i bil lamsi min ghairi qasdil ladzati wala wujudiha lam yasihha taqliduhu hatta ya'rifa ma'tabarahu al-imam Malikun fil wudu'i min al-wajibati ka mashi kulli ar-ra'si wat tadliki wal muwalati liya'tiya biha fi wudu'ihi thumma yuqalliduhu fi adami naqdil madhkur. Maka seandainya seseorang yang bermadhab Syafi'i hendak mengikuti pendapat Imam Maliki tentang tidak batalnya wudhu sebab tersentuh kulit wanita yang bukan mahram, maka tidak sah taklidnya hingga ia mengetahui secara utuh tentang pendapat Imam Maliki terkait dengan wudhu dari wajib-wajibnya seperti mengusap seluruh kepala, menggosok anggota wudhu saat dibasuh, dan wajibnya bersegera dalam wudhu dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain agar supaya dia dapat mempraktekkan dalam wudhunya. Maka kemudian boleh baginya taklid kepada Imam Malik dalam hal tidak batalnya wudhu sebab bersentuhan dengan orang yang bukan mahram. Maka demikian pula tata cara taklid dalam pernikahan, dan begitulah aturan dibuat untuk kepastian hukum dari suatu permasalahan. Wallahu a'lam bissawab. Fahadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.